BPN Lampung diminta transparan masalah kepemilikan lahan Waihui. Pria penyebar video asusila di Lampung Utara ditangkap. Tabipun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. DPRD Lampung menggelar hearing tentang sengketa kepemilikan lahan di Waihui. Warga berkonflik dengan 3 perusahaan yang tiba-tiba mengklaim sebagai pemilik lahan. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kasus sengketa lahan seluas 300 hektar antara warga Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan dengan warga penggarap lahan menemui jalan buntu. Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung mendesak Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung transparan dalam menangani perkara sengketa tanah antara perusahaan dan warga. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, anggota Komisi 1 meminta BPN memperlihatkan dokumen penerbitan 9 sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki 3 anak perusahaan bumi waras, yaitu PT Tata Budi Semesta, PT Tata Budi Abadi, dan PT GMPK. Ketiga perusahaan ini dikelola oleh satu nama direktur, yaitu atas nama Beni Susanto. Sengketa lahan antara warga Waihui dan 3 anak perusahaan bumi waras ini bermula adanya klaim dari pihak perusahaan atas kepemilikan lahan. Dengan total luas lebih kurang 300 hektar di desa Waihui. Klaim kepemilikan lahan ini berdasarkan terbitnya 9 sertifikat hak guna bangunan ketiga perusahaan yang diterbitkan Badan Pertanahan Lampung pada tahun 1996. Sementara warga desa Waihui yang memiliki hak garap atas lahan tersebut dari pemerintah sejak pelepasan hak guna usaha dari perusahaan perkebunan PT Waihalim kepada negara pada tahun 1980 silam. Lahan tersebut selama ini dikuasai masyarakat sebagai lahan perkebunan. Perwakilan warga didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Gerbang menolak penguasaan lahan yang rencananya akan dibangun real estate oleh pihak perusahaan. Jadi dikarenakan pada saat kami sedang berada di Jakarta untuk mengikuti rapat tahunan perusahaan. Saya baru tahu ternyata perusahaan itu 3 perusahaan ini hanya 1 karyawannya, mulai dari jajaran direksi mungkin ini ya, sampai dengan karyawan cuma 1 orang, Beni Susanto. 3 perseroan terbatas ini Beni Susanto sendiri. Jadi ini gila ini. Makanya saya menenggarai ini ada indikasi praktik mafia pertanahan ini, nggak benar ini. Kami kan mendampingi masyarakat di sana sebagai pemilik tanah di sana akan mengungkap peristiwa, makanya kita melaporkan kepada BPN bahwa ada indikasi perbuatan-perbuatan mafia pertanahan ini, mafia tanah. Nah, ini kita minta diungkap. Dan ada indikasi juga bahwa tanah ini terlantar sudah sekian puluh tahun dari awal sertifikat terbit yang dimiliki oleh BW sampai hari ini terlantar. Dan kita bicara kemaslahatan orang banyak. Ini punya masyarakat. Intinya kami berjuang untuk masyarakat, kembalikan tanah itu ke masyarakat. Dari proses-proses yang ada. Dan itulah kesimpulan yang bisa rekomendasi yang kita berikan. Sepihak apa melibatkan dari pihak Pak? Dalam ini bisa kita turun sendiri, kita melihat seperti tadi, dan bisa juga kita melibatkan para pihak-pihak yang lain. Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung akan mengagendakan ulang rapat dengar pendapat dan meminta masing-masing pihak menyertakan bukti dokumen atas kepemilikan lahan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Seorang warga desa Pampangan, Kecamatan Gedong, Tataan, Kabupaten Pesawaran meminta bantuan kepada 2 lembaga swadaya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tanah miliknya. Warga tersebut bingung saat tanah miliknya tiba-tiba diklaim oleh orang lain. Coba kalau yang ngomong. Asep Furi, warga RT 05 RW 05 Dusun Sukawarna, Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, didampingi pihak keluarga memberikan surat kuasa kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Galak Provinsi Lampung, dan LSM Gencar Kabupaten Pesawaran. Surat kuasa sama LSM Galak dan sama ini Ketua Gencar. Pria 52 tahun ini mengaku tidak pernah menjual tanah miliknya seluas sekitar 2.000 meter persegi. Surat-surat tanah miliknya masih lengkap, baik akte surat keterangan dari desa maupun kecamatan. Namun tanahnya diklaim oleh orang lain. Ya, tadi saya baru selesai daripada pengukuran tanah, yaitu tanah saya yang dirampas orang dengan ukuran kurang lebih 2.000 meter. Terus terang Pak, saya nggak pernah merasa menjual, jadi kami ini meminta bantuan Badan Hukum khususnya kepada Ketua LSM Pesawaran Bapak Ahmad Yani dan kemudian Ketua Galak dari Bandar Lampung yakni Bapak Aliaman, ya, dengan harapan karena kami sekeluarga memang tidak pernah yang namanya menjual itu tanah, jadi kami berharap kepada beliau ini semoga hak kami itu bisa kembali kepada kami. Itu aja bantuan dan harapan kami. Sementara Ketua LSM Galak Lampung, Aliaman, mengatakan akan membantu menyelesaikan masalah ini. Dari Pesawaran, Lampung, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Pasca upaya penyerangan yang dilakukan massa dari sekampung Udik Lampung Timur, situasi di Desa Sindang Sari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan berangsur kondusif. Warga yang sebelumnya sempat mengungsi telah kembali ke rumahnya masing-masing. Meski demikian, sebagian warga desa masih bersiaga. Meski situasi keamanan kembali kondusif, namun sebagian warga Desa Sindang Sari, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan masih bersiaga. Warga khawatir akan adanya aksi massa ke desa. Upaya serangan massa merupakan buntut dari tewasnya salah seorang warga Desa Gunung Sugi bernama SU. Remaja 17 tahun tersebut tewas akibat dihakimi warga. SU dan 2 rekannya terpergok mendongkel rumah warga di Desa Sindang Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. SU dan 2 rekannya berupaya kabur. Nahas, SU tertangkap dan dihakimi warga hingga tewas di lokasi. Bagian mananya Pak? Kepergok sama orang ronda. Itu aja, diterakin malah lari. Berapa orang mereka Pak? 3 orang. Mereka itu kepergok masih di depan rumah Masih di depan rumah 2 orang, yang satu dari belakang. Itu bawa motor posisi mereka itu Pak? Posisi mereka nggak bawa motor. Motor kita cariin sampai subuh itu nggak ketemu. Bercadar mereka Pak? Bercadar. Yang kita ketahui sendiri sebelumnya tahu nggak itu warga mana? Ya nggak tahu. Kalau warga sini ngapain dipanggil terus lari kan? Bawa senjata nggak warga Pak? Bawa yang satu, yang kepegang bawa pisau, yang 2 itu yang satu dikejar, babatin sama parang panjang. Makanya yang roda terus mundur. Tidak berharap adanya kejadian seperti ini karena seperti kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum, jadi tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada perilaku kejahatan itu sebaiknya setelah tertangkap diserahkan kepada yang berwajib. Memang akhir-akhir ini keamanan di Desa Sindang Sari itu ditingkatkan karena beberapa hari yang lalu, ya ada seminggu atau 2 minggu yang lalu, berdasarkan laporan dari pemerintahan desa itu ada rumah yang memang disatroni maling gitu.
Kasus ini kini masih ditangani aparat gabungan Polres Lampung Selatan, Polsek Tanjung Bintang, dan Polda Lampung. Polisi sejauh ini masih mengumpulkan keterangan saksi serta alat bukti yang berada di lokasi kejadian untuk mengungkap kasus tersebut. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. Polisi masih menyelidiki 2 perkara pidana, yaitu dugaan pencurian serta perkara penganiayaan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad meminta kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri serta menyerahkan proses hukum atas peristiwa tersebut. Polisi masih menyelidiki dan mendalami 2 perkara pidana, dugaan pencurian serta perkara penganiayaan yang mengakibatkan warga desa Gunung Sugi Besar. Kasus terhadap kasus percobaan pencurian atau 363 KUHP ini akan dilaksanakan penyidikannya oleh pihak Polsek Tanjung Bintang. Dan khusus untuk pasal 170 ya, yang mengakibatkan korban ini adalah pelaku yang patut diduga, maksudnya yang diduga sebagai pelaku ini tentang pasal 17 penyerangan terhadap korban atas nama Sulaiman ini ditangani langsung oleh Polres Satreskrim Polres Lampung Selatan dan backup dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Pasca kejadian itu masyarakat diberikan pemahaman. Jadi perwakilan masyarakat yang sejumlah tadi kami katakan hampir ratusan orang, perwakilan itu sudah bisa menenangkan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat di Gunung Sugi Besar itu. Kasus ini kini masih ditangani aparat gabungan Polres Lampung Selatan, Polsek Tanjung Bintang, dan Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Bagian mananya, Pak? Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Pria penyebar video asusila di Lampung Utara ditangkap. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Polisi menangkap seorang remaja pembuat dan penyebar video asusila bersama pacarnya. Video inilah yang menjadi pemicu si wanita mencoba bunuh diri. Anggota Polres Lampung Utara menangkap seorang pria berinisial TM. TM ditangkap karena menyebarkan video asusila bersama pacarnya. TM sempat merekam saat berhubungan intim dengan pacarnya. Video itu lalu tersebar di media sosial. Pacar TM yang masih di bawah umur ketakutan saat mengetahui video asusila tersebut tersebar di media sosial. Ia bahkan nyaris bunuh diri melompat dari jembatan di Sungai Sindang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara. Video mesum. Ya untuk bisa untuk dilihat lagi gitu. Bukan untuk ini, bantu ngancem dia. Bukan. Terus kok itu pacar kamu bisa tahu rekaman itu kamu kayak gimana? Ya karena dia direkam juga nggak marah. Enggak, kok bisa tahu dia ada rekaman itu? Kamu tunjukin ke dia atau gimana? Ya dia ngeliat sendiri di tempat itu kalau saya rekam. Beredar video di masyarakat bahwa ada salah satu wanita ya yang mencoba untuk bunuh diri di suatu jembatan di Lampung Utara. Setelah berita itu menyebar, kita melakukan penyelidikan. Rupanya si perempuan ini merasa malu karena ada diduga video mesum yang disebarkan oleh pacarnya si pelaku, pacarnya si korban ini ya. Nah ini jadi kita dari situ awalnya. Motif dibalik pembuatan dan penyebaran video itu sendiri, Pak? Jadi setelah pemeriksaan ini si tersangka mengakui bahwa dia khilaf, hanya tadinya untuk konsumsi pribadi, kemudian dia hilaf menyebarkan ke beberapa kawannya untuk video tersebut.
Tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan tindakan asusila. Tak hanya itu, pasal Undang-Undang ITE juga akan disematkan kepada TM. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Dengan kepala ditutupi kantong kresek, puluhan wartawan dari berbagai organisasi dan aktivis jurnalis berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan kepada Nur Hadi, jurnalis Tempo yang mengalami kekerasan dari penegak hukum. Sebagai bentuk dukungan terhadap Nur Hadi, puluhan jurnalis Lampung menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi. Mereka membawa berbagai poster berisi kecaman terhadap pelaku kekerasan jurnalis dan meminta proses peradilan yang transparan. Jurnalis juga menutup kepala dengan kantong plastik hitam sebagai simbol kekerasan yang dialami Nur Hadi. Nur Hadi mengalami penganiayaan dan disekap, ditutupi kepalanya dengan kantong plastik. Pengunjuk rasa yang berasal dari AJI Bandar Lampung, IJTI Lampung, pewarta foto dan mahasiswa meminta agar aparat hukum bertindak adil dan menghukum seberat-beratnya kepada pelaku penganiayaan jurnalis. Kasus Nur Hadi bukanlah kasus biasa. Kita menuntut agar Kejaksaan Tinggi Surabaya itu memberikan tuntutan maksimal kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nur Hadi. Dan juga kita mendorong agar Pengadilan Negeri di Surabaya menerapkan peradilan yang jujur, bersih dan adil kepada Nur Hadi, sebab kasus Nur Hadi merupakan momentum bagi pers nasional untuk sama-sama melawan, mengakhiri praktik impunitas yang ada di Indonesia. Berdasarkan data AJI, pada 2020 terdapat 54 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku oknum dari pihak kepolisian. 3 kasus di Jakarta sudah dilaporkan ke kepolisian tapi tidak diadili. Sedangkan di Lampung dalam 3 tahun ada 18 kasus kekerasan menimpa jurnalis, namun tak satu pun kasus tersebut masuk pengadilan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berkomitmen menangani masalah stunting di Lampung Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menuntaskan serta membangun swasembada gizi di kabupaten tersebut. Komitmen ini disampaikan saat kunjungan tim Bappenas Republik Indonesia ke Lampung Selatan beberapa hari lalu. Dalam acara, Bupati mengajak seluruh jajaran untuk menyatukan persepsi dan bergotong royong dalam mengentaskan stunting di Lampung Selatan. Karena saya tidak mau bagaimana capaian. Di sini sudah jelas kita dituntut tanggung jawab. Bukan mulusnya infrastruktur pembangunan lainnya, tapi kita dituntut bagaimana keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lampung Selatan. Alhamdulillah. Bupati berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur yang berjalan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Lampung Selatan, Alsis Wadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan Pantai Sebalang di Lampung Selatan. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menikmati keindahan matahari tenggelam di pinggir pantai menjadi daya tarik Pantai Sebalang, Lampung Selatan. Objek wisata ini kini menjadi terkenal dan diserbu pengunjung.
Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Ferlicia Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pantai Sebalang terbentang sepanjang lebih kurang 3 km di Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Salah satu objek wisata pantai yang menjadi favorit pengunjung. Tidak hanya warga lokal dalam Provinsi Lampung, tapi juga pengunjung dari luar daerah seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Jakarta. Objek wisata alam Pantai Sebalang ini memiliki keindahan pasir putih dan deretan pecahan batu gunung yang rapi di bibir pantai yang paling disukai anak-anak dan pasangan muda-mudi untuk bersuah foto dengan latar belakang air laut. Meski di tengah pandemi COVID-19, antusias warga menghabiskan waktu di tempat kawasan wisata ini masih cukup tinggi. Warga melepas penat dengan menikmati keindahan pantai. Maka tak heran bila makin sore, Pantai Sebalang justru semakin dipadati oleh pengunjung yang ingin menikmati matahari terbenam. Menjelang malam hari, pantai ini juga menawarkan suasana yang sangat romantis. Suasana temaram di tengah cahaya ratusan lampu hias di sepanjang pantai, serta suguhan live music kian menambah suasana semakin nyaman. Untuk urusan makanan, wisatawan bisa menikmati sejumlah menu yang dijajakan oleh pedagang. Konsepnya itu cozy banget, tempatnya anak-anak muda banget dengan konsep yang simpel, terus juga dengan protokol kesehatan, apalagi sekarang lagi pandemi, asik banget. Terus apa yang bisa kita lihat di sini? Jadi kita bisa nikmatin kulinernya, sunset, terus juga ada musiknya, sunsetnya bagus. Ada keunikan sendiri di pantai ini, merasakan seperti Balinya Lampung. Oh, betul. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat di sini ada sunset, hiburan, makanan yang sehat dan protokol kesehatan yang memadai. Pantai Sebalang terletak di Desa Sinar Laut, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Pantai ini menjadi salah satu pilihan berwisata di Lampung. Tidak saja warga lokal, wisatawan dari luar daerah juga mengunjungi kawasan ini. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan.